Semua berawal dari sini. Masalahnya begini, jadi waktu itu kok pelangi ngedang gitu. Pasain aja gimana. Kurang diekspor aja. Maksudnya terlalu bertele-tele gitu. udah tolong kali. Bisa, sebenarnya bisa itu lucu sebenarnya. Buat mencet. Stormy shore seasons in the year, yeah. Ain't no challenge for champions and chain no fear. Yup, the champ is here. Switch gears with keeping haters in the rear. At the blood, sweat and tears, and my goal so near. I see my victory so clear. I see my victory so clear. And today we break through. 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 I know it's lonely at the top, but that's not by speculation. But the position that I got, I climb too high to fall. Selanjutnya nih dia ikut di volume pertama. Oh ikut di volume pertama ikut. Nah, waktu itu dia juga barengan kita nge-host. Oh gitu? Iya. Oh, Sekarang ini yang gue gantiin. jadi lo gantiin nih posisi dia nih. Oh mungkin dia pikir, wah dekat aja bisa gitu ya. Iya. Bener. Masa gua nggak bisa? Oh. Kata kan ya. Iya. Kalau di lapangan tepuk tangan, Juara dua. Masa gua yang bisa basket nggak bisa juara ya? Yup. Langsung kita panggil. Dari We Are Star Depok. Joker. Mikrofon lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini teman-teman, sebenarnya gue tuh suka banget sama pelangi. Tapi bukan kaum pelangi. Kenapa? Karena gue udah dari kecil didoktrin sama sebuah lagu yang kita semua tahu. Dan kalian semua juga pasti tahu baitnya seperti apa. Pelangi, alangkah indahmu, nah kan? Karena pelangi itu indah makanya gue suka. Tapi bukan dengan kaum pelangi. Karena pelangi yang sekarang sudah tidak seindah dulu. Semua berawal dari sini. Nah, buat just for your information ya, ini sebenarnya adalah tas bola basket. Cuman ini brandnya brand dari China, bukan dari Indonesia. Nama brandnya adalah Never Give Up, tapi ada tulisan helmetnya. Helmetnya ini adalah EKE dari orangnya yang ngasih gua bola ini. Kayak gue kan Joe EKE Joker, Bung Richard EKE Insane, dia juga helmet. Tapi karena ini brand yang nggak ada di Indonesia, makanya orang-orang Indonesia normal akan menganggap ini sebagai tas helm. Sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya memang yang berpikir itu adalah ya orang-orang Indonesia biasa atau orang-orang Indonesia normal. Masalahnya begini, jadi waktu itu pernah suatu hari gue lagi jalan, lagi naik motor, gue lagi pakai tas itu, lagi bawa bola di tas di belakang gue, udah. Gue jalan, awalnya nggak terjadi apa-apa, sampai akhirnya gue dengar ada suara gaduh di belakang. Suara gaduh kurang lebih kayak gini. Itu gimana itu? Kita sebelah ini, coba deketin. Gue bingung kan? Apaan sih nih? Gue lihat coba dari spion. Kok cuma ada 2 orang laki-laki berboncengan? Oh ya udah. Akhirnya berhentilah di lampu merah. Berhenti lampu merah. Gak taunya itu orang persis berhenti di sebelah kanan gue. Gue karena lagi pakai motor, gue pakai masker dong. Gue diem. Tiba-tiba orang yang depan nyolek. Terus dia ngomong kayak gini, Bang, abang boleh nengok sebentar nggak? Gue nengok, buka dong bang maskernya. Gue pengen ajak ngomong, pengen nanya-nanya. Dan anehnya, gue ngikutin. Gue buka pelan-pelan. Pas gue buka, ini orang si kampret yang ngomong kayak gini. Iya nanti ngikutin, ini ganteng banget. Masya Allah, gue dibilang ganteng sama cowok. Jujur love language gue itu sebenarnya adalah salah satunya adalah appreciation. Gue suka banget dipuji. Tapi sialnya gue dibilang ganteng sama cowok. Gila gue kesel banget di situ. Gue masih tengok tuh, gue diem. Gue nengok aja, gue liatin. Terus orang yang belakang tiba-tiba ngomong kayak gini.
abang itu tasnya tas pelangi sama ya dong kayak kita. Gue masih nggak ngerti tuh. Tas pelangi. Abang boleh lihat helm pelanginya enggak? Yang belakang ngomong kayak gitu lagi. Gue masih temu helm pelangi. Maksudnya apa nih? Gue masih nggak paham kan? Yang depan masih lagi dia ngomong kayak gini tiba-tiba. Iya tuh pasti lucu banget helm pelanginya. Helm pelanginya untuk kepala atas apa kepala bawah anjir gue bilang. Jadi kalau misalnya ada yang tersinggung sama gue, ya berarti salahin Google bukan salahin gue. Yang pertama bisa dilihat nih ke teman-teman di sebelahnya. Menurut hasil risetnya, katanya kalau ciri-ciri itu yang pertama adalah dia menggunakan anting di salah satu kupingnya. Waduh. Sorry bang. Udah nyampe tadi. Coba menceritakan keresahan dia. Santai bro. Oke, Sep. Kita langsung aja ke dewan juri ya. Langsung dengan juri siapa duluan? Karoy, boleh Karoy? Oh, Kariko dulu. Ya, kalau dari waktu kayaknya lewatnya banyak. Ya, Lumayan banyak. Hati-hati itu, katanya kita juga dititipin ya jurinya untuk 3 sampai 5 menit Ya. under atau over. Over. Ya. Yang kedua materi tentang yang basketnya juga sangat minim, dikit sekali bahkan nggak ada. Coba lu masukin kau pelangi ngedang gitu. Pasain aja gimana? Pas ngedang bijinya jatuh. Lato-latonya 2 juta jadi ya. Pasain aja penting ada yang ketawa. Tapi kalau gue lihat di situ lebih lancar sih delivernya daripada tadi. Tapi masalah bobot apa kagaknya gue kagak tahu ya. Mainnya agak mesti lebih hati-hati ya, lebih hati-hati banget, emang di pinggiran banget nih, medsos juga kencang, jadi bantu ya, edit ya. Karena teman gua ada yang pas gini pulang sampai lampu merah mati. Gitu. Lampu merahnya. Iya. Oh, nyapuin terus. Biar kebagian, tapi mulai panas sih. 1, 2, 3. Mungkin yang keempat udah pulang kali ya. Silakan saya sudah. Ya dari gua aja sebelum ke Bung Roy dan kayaknya Bang Oki soalnya agak marah, jadi sebentar kita tenangin dulu. Nggak ada emang marah mulu. Lalu viral lagi. Gua ngomongnya mungkin lebih ke agak serius dikit. Kamu punya masa depan yang cerah di. Iya. Iya terus. Materi menurut gua untuk materi as a materi ya bagus. Tapi ya tadi Bang Niko bilang kalau lo mau kiri sekalian kiri, kalau lo mau kanan sekalian kanan. Maksudnya jangan kalau di tengah-tengah nanti orang malah kayak lo mau ngapain sih. Iya. Dan kalau menurut gua agak takut banget sebelah gua mau jadi kita udahin aja ya. Iya pokoknya itu aja sih dan apa namanya kalau menurut gua materinya bagus tapi mungkin punchline-nya bisa dari kiri atau kanannya tadi. Oke, Karoy. ini kayaknya materi tertuju sama gua banget ya. Walaupun gua anaknya ada 2 nih anjing. Anjing sebelah. Pulpen warna-warni. Pulpen warna-warni juga ya anjing. Iya. Ih, KW. Tapi ya belum tentu. Ya kan? Materi oke, ya kan? Cuma kurang dieksplor aja. Maksudnya terlalu bertele-tele gitu. Orang udah nungguin punchline-nya dari tadi nih kapan nih? Nggak ada, ya kan? Terus juga materi bolanya basketnya nggak ada. Kayaknya lebih cocok jadi penulisnya Kamar Jerry kamu ya. Terima kasih. Oke, ini yang terakhir dari Bang Oki. Cik. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Bapaknya emang enggak ya? Kaki biasa aja kaki. Dilipat lagi. Joker ya? Ya terima kasih untuk seminarnya ya. Orang ini seminar motivasi ya. Pesan untuk Joker nih ya. Tadi pesan ke nonton. Nonton. Fokusnya bagus. Joker tadi bilang kesel ya, dibilang ganteng sama cowok ya. Harusnya bersyukur bangsa. Karena kalau dibilang cewek kok masih jelek, goblok. Itu satu
Oke, segala delivery mau bagus sekali. Aku nggak tahu basicmu apa. Mungkin kau sering bicara juga di depan orang. Deliverymu bagus sekali, tapi secara materi benar-benar sama sekali nggak ada yang bisa dinilai untuk bicara keresahanmu. Tapi kan kita bicara kompetisi yang ada aturannya. Itu harus diperhatikan. Siapapun yang bakal perform seperti itu. Yeah. Kalau memang udah ditentuin sama panitia, ini bakal materinya itu harus ada tentang basketnya walaupun hanya 40%. Walaupun hanya bridging, boleh. Walaupun sekedar premis boleh, tapi harus ada. Tadi basketmu hanya sebatas kau nunjukin tasmu tas basket, hanya itu. Sisanya tidak ada, sisanya kau benar-benar bahas keresahanmu tentang pengalamanmu sama kaum LGBT kayak begitu. Buat aku nggak ada masalah, soalnya deliverymu bagus, tinggal kalau memang kau serius mau jadi komik, kau harus tahu bagaimana cara ngebedah satu premis untuk sebuah materi yang utuh. Itu aja. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Joker. Tadi Jok. Gimana teman-teman semua yang ada di sini? Are you enjoy this atau udah mau pada pulang? Aku kalau boleh pulang. Jangan dong. Jangan dong. Ada 6 lagi. 6 lagi. 6. Oh 5 lagi ya? 5. 8 orang ya? 9. 1, 2, 3. Kan baru 3 Sen. Baru 3, 6 lagi. Iya 6 lagi. Wes, kalian 2 menit. Udah tolong kali. Kalau yang 2 menit, aku kasih 200. Yang penting 2 menit ya. Enggak usah. Saya tidak materi. Oke. Selanjutnya Desa. Oh lu bisa datang, kirain sidang. Selamat Bang. Perkenalkan nama gue Desta, umur gue 27 tahun dan domisili gue di Jakarta Timur. Sebelum mulai gue mau ucapin terima kasih dulu sama Bung Vincent, sama para juri yang udah datang, terima kasih sama para host yang sudah membawa acara dengan baik, kepada para sponsor juga yang sudah dukung acara ini supaya terrealisasi. Karena jujur aja acara ini yang volume 2 ini gue tunggu banget. Karena gue bertanya-tanya apakah gue bisa stand up, karena di sini gue pertama kali mencoba untuk stand up. Jadi gini teman-teman, seputar basket gue itu punya keresahan dari diri gue. Karena kalian bisa lihat dari postur badan gue, untuk seorang pemain basket itu di bawah rata-rata. Banyak orang yang underestimate gue. Desa, lu emang pendek begini lu bisa main basket, emang bisa lompat? Terus ada lagi yang nanya, emang lu gendut begini lu bisa lari emang? Ya gue sih jawabnya dengan humble aja ya. Gue cuma bilang, ya emang kenapa gue kalau nggak bisa, kalau nggak tinggi emang gue nggak bisa main basket. Kalau gue gendut nggak boleh main basket itu. Kan gue nggak makanin duit kalian kan. Gue juga nggak punya Rubicon di rumah. Ada ya Supra Better tau nggak? Iya, ngeterit-terit ya. Copot palanya tawanya. Jadi gini teman, buat orang-orang mungkin ada ya beberapa orang penasaran, Desta gimana main basketnya, jago nggak? Ya kalau mau gua analogiin ya kayak Gishot pas tadi stand up. Ya agak kurang lah. Enggak, sorry. Gishot sebenarnya Gishot itu lucu sebenarnya ya. Cuma kitanya aja nggak sefrekuensi sama jokesnya dia. Ya kita nggak masuk. Karena menurut gua nih ya, jokesnya Gishon itu dia sudah level up. Yang ngerti itu bahkan Bang Oki juga nggak ngerti kan. Yang ngerti itu setara admin micet tau nggak? Buat micet. Bisa. Puas-puasin ketawa, teman nangis kan. Jadi balik lagi ke topik tadi. IVA teman-teman, tinggi gue itu 165 cm. Itu di tinggi asli gue. Tapi di SIM gue itu 180, ya lebih 15 cm. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa? Kok lu nembak di mana? Kok bikin SIM bisa jauh kayak gitu? Enggak, tenang teman-teman. Gue tuh SIM nggak pernah nembak. Gue semua urusan administrasi negara pure. Dan SIM itu gue waktu itu bikin di Kidsania kalau nggak salah. Kalian tahu kan Kidsania? Tempat bermain anak-anak tuh yang biasa di mall-mall tuh. Yang anak kecil bisa jadi dokter, jadi polisi kan, cari PDIP gitu kan. Gitu ya.
Terus balik lagi ke topik. Gua itu banyak di underestimate sama orang. Bilang kan, lu jago nggak sih main basket? Gue jadi ragu gitu sama lu. Ya, gue sih nggak mau sombong ya. Sebenarnya sih gue bisa, dan gue bahkan pernah gitu crossover Bung Incen sampai jatuh, sampai guling-guling gitu. Pernah gue. Dan ternyata kalau nggak salah waktu itu kejadiannya di mimpi gue. Mimpi basah lagi, ya kan? Hei, bisa-bisanya crossover ejakulasi dini. Terima kasih Ko Desta. Desta. Alright, gue ya dari 4 peserta. Ini gue ketawa sih. Lo boleh bikin Oki Rengga ketawa. Nulis kan. Kalau yang juri-juri kemarin semuanya stand up, jurinya pada gambar. Jadi lo bikin juri-juri ini fokus nilai lo bro. Dan lo juga menitnya bagus banget, 3 menit 25 detik. Jadi lo kalau tadi 2 menit dapat 200.000 lo. Oke. Kita dengerin komentarnya dulu. Penasaran banget nih sama yang peserta nomor 4. Juri, Desta Yano, bagaimana juri? Karoy, boleh Karoy. Boleh sih, tepuk tangan buat Desta juga. Karena sudah bisa membuat Bapak Oki tertawa, berarti nilainya oke. Terus juga jokes-jokes materi tentang basketnya kayaknya lebih dari 40% ya. Terus juga lu tenang gitu, ya kan? Kalau gua memberi komentar pasti gak lucu, jadi agak beban di sini. Nggak harus lucu ya. Nggak harus lucu ya. Saya sebagai juri juga terintimidasi. Tadi saya dulu. Dia tuh mikir apa yang lucu ya kalau jual kan? Tidak ada yang lucu. Tapi itu lucu barusan. Oke, makasih, bagus. Iya Karoy. Karos, silakan. Kalau gue mungkin sama Desta. Tadi gue 15 detik 20 detik pertama gue kira lo mau curhat minta rekening. Jadi kayak udah nama saya Desta, saya di sini gitu kan. Tapi ternyata di sini sebenarnya dari stand up Desta yang kita harus tepuk tangan tuh bukan Desta. Kita tepuk tangan buat Kishan sekali. Tanpa dia Desta nggak bisa dapat materi. Berarti kalau misalnya nanti menang bagi 2. Dan gue ada 2 pertanyaan, 1 pertanyaan lagi. Tadi lu mimpi basah sama Bang Sen. Coba tolong dong. Minta detailnya ya. Apa yang keluar? Kalau udah itu aja pada gue lagi buat Desta. Lu mau bilang masa depan dia cerah gitu? Oh iya. Masa depan lo cerah sih. Oke. Tepuk tangan buat Desta. Sampai saat ini Desta adalah salah satu peserta dengan LPN terbanyak. Nggak jadi pulang ya Bang? LPN itu law per minute jumlah ketawa penonton. Yes. Maksudnya pada akhirnya ya ini benar-benar acara stand up ya. Yang tadi apa? Motivasi, motivator. Desta nilai tertinggi saat ini, penampilan juga baik, materinya oke, bawahnya juga tenang. Yang pasti nggak bakal juara, joker udah pasti. Kenapa disebutin sekarang? Nggak usah disebut, masih ada 5 lagi. Tenang aja. Tapi opennya banyak. 2 hari. Lama kali. Desta bener, kenapa ada kembang api? Balon. Kembang api. Ini merayakan desa. Selamat tahun baru. Marah-marah ini punya kembang api tapi miskin kayak gitu. Soalnya satu-satu. Tapi kalau kayak tuh, Desa belajar dari mana nih? Bikin materi segala macam sama siapa? Enggak ada. Sendiri aja. Oke. Emang kayaknya Desa kuliah? Udah. Kuliah udah selesai. Kerja? Kemarin baru desain lagi nganggur. Jadi
Alasan Rizal dipecat aja. Gak tahu aku basic apa, tapi dari Primo oke sekali, materimu juga bagus sekali. Kau juga tahu memanfaatkan lawanmu tadi. Itu apa? Maksudnya kecerdasan seorang komik di atas panggung tuh terlihat di Desta malam ini. Terus saat ini kalau yang terpilih, kalau ya berdoa aja mudah-mudahan gak ada yang lebih dari juara malam ini. Tapi nggak tahu masih ada 5 lagi. Ini ada komentar dari Daus Mini. Salah. Yadi Sembako. Kau bilang katanya dia nilainya paling tinggi sejauh ini. Nilai yang kau kasih dia sama aku masih tinggi aku dibanding kau. Artinya aku masih lebih tinggi. Apanya? Tuh. Pak, nilainya Iya, nilai ya. Bahkan mohon maaf. Dia di tengah pelahara rumah tangga masih bisa melucu. Bukan ini, bukan. Balik lagi. Lo alumni apa? Komunikasi kuliah? Biasa di Sistem komputer. sistem komputer ya, informatika SIM kayak gitu ya. Pertama jujur, gue tadi udah ada estimate karena 1 ke 2 nggak beda jauh ya. Yang pertama kedua jeleknya. Tapi yang ketiga cukup betul, dia sebelum tersenyum dari mulai cuek akhirnya menggelitik nih. Iya. Karena pertama dia gue basicnya penyiaran sampai sekarang masih di radio. Radiologi 4. Emang lu doang bikin gue udah tungguin salah satu unsur humor itu adalah surprise dan kejutan. Betul. Kita tungguin pasarnya kok dibelok anjing Iya. dibelok. Udah gue jagain sini lagi sini gitu ya. Tapi ya syukur itu. Tapi artinya ketika dia diri dia bisa kuasai Medan walaupun di Jakarta ya. Kemudian secara public speakingnya kalau kita lihat itu sangat tenang sekali beliaunya. Makanya gue bilang ini anak komunikasi, anak jurnalis atau anak semacam itulah. Lo pernah di OSIS apa di Senat Mahasiswa sehingga ketika bicara kok anteng. Gue lihat masalah bobotnya nih. Materi pas ngomong juga kok teratur. 1, 2 dia balik ke sana, dia twist balik lagi masuk ke materi basket dia tanpa maksa ya. Tanpa maksa dia ngalir aja jalan, kemudian memanfaatkan teman-temannya yang di roasting mungkin segala macam menambah. Bumbunya ada tuh. Lalu dibilang mimpi basah kayak segala macam. Pokoknya tapi makanya tenang banget. Ya semoga lo husnul khotimah. Terima kasih Desta. Oh, terima kasih dari Desta. Desta. Joker pulang aja nggak apa-apa. Desta. Mantap Desta. Kita semua nggak jadi pulang ya gara-gara. Nggak jadi pulang gara-gara Desta. Ketahuan kan tadi dia bilang dia bisa resign. Anak IT banyak nonton YouTube stand up. Waktunya banyak dia. Dia pertama kali juga atau berapa kali lu stand up? Berapa kali? Keren Desta. Desta ini Bjorka ya sebenarnya. Bjorka. Tentang IT. Oke. Nice. Oke, next Silakan. dari komunitas hobi basket Jakarta. Hobi basket Jakarta. Randy. Randy. Wah, ini Randy nih. Gue takut panggungnya ini. Ayo geser. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bang Eras. Jadi kalau ke toilet itu pintunya dikunci ya? Sengaja. Tadi gue kebelet pipis nih Bang. Jadi gue buru-buru kan ke toilet. Bang Eras kayak gini. Bentar. Gede kan? Gue nggak tahu tujuannya apa, tapi mudah-mudahan ke depan lebih sering dikunci aja. Bang Uki. Gue pertama kali main basket sama Bang Uki itu sama stand up Indo. Ya. Bang Uki itu udah marah-marah aja kerja ini beneran ya Bang. Mohon maaf nih ya. Ini kayaknya problem seluruh komunitas basket nih kayaknya. Ada tiba-tiba tamu, tiba-tiba datang, nggak minta izin, pengen main basket. Nah ini Bang Uki marah-marah tuh. Nggak ada kau main ya. Nggak ada kau main ya. Sama nggak lain abang ini. Ya, tipis ya. Kenalkan nama saya Randy, berat 120 kg dan udah bekerja dan masih hobi basket. Nah, ini dilema orang gendut dan nggak ada waktu luang. Jadi cara terbaik untuk main basket adalah join komunitas bapak-bapak. Nah kalau bapak-bapak
Nah itu lebih banyak funnya daripada keringatnya gitu. Jadi kalau main basket sama bapak-bapak ada bagi yang udah kerja itu 5 menit pertamanya semangat, terus lebihnya tuh ngos-ngosan aja tuh isinya. Itu kalau dapat bola nih rebound langsung fast break untuk kejar, langsung layup tipis. Dapat lagi rebound, fast break lagi, dapat kasih euro stop dikit, masukin. Terus kalau dapat rebound lagi, udah ada tuh orang itu. Bawa aja. Itu kalau bapak-bapak tuh lebih banyak ngos-ngosannya tuh. Kalau di lapangan fun, tawa-tawa, di passing nggak dapet, happy. Nggak apa-apa, Bauki. Di passing, shoot, nggak masuk, nggak apa-apa, Pak Randy, nggak apa-apa. Tapi kalau di luar lapangan, kan hai gitu. Kalau di lapangan, itu umumnya penyakit semua tuh. Pinggang saya, lutut saya, kencing manis saya. Jadi kalau di luar lapangan itu semua udah berubah jadi penyakit tuh. Jadi kalau udah duduk-duduk, lalu main lagi Pauki. Ntar saya kenyang. Lanjut. Makanya kalau sebelum main basket pemanasan jangan makan Indomie double. Pemanasan tuh jangan malah Indomie double ya. Kalau gue sih ya satu aja cukup. Emang agak mual dikit tapi lumayan lah. Nggak kena lagi ya, terima kasih. Kita lanjutkan setnya aja ya. Mudah-mudahan Bang Uki tertarik lagi. Bang, mohon maaf handphonenya belum disimpan dong. Kalau main basket sama gue kenal lagi. Gue dari Hobi Basket Jakarta, tepuk tangan dong. Hobi Basket Jakarta. Hobi Basket Jakarta adalah komunitas yang katanya orang yang nggak bisa main basket boleh join. Itu bullshit ya Bang Insen ya. Kalau nggak bisa basket nggak bisa join aja, lebih baiknya Bapak. Tapi ya skill gue nggak kemana-mana juga. Selama 20 tahun main basket ini ya tetap menikmati aja. Cuman Hobi Basket Jakarta ini sekali lagi gue ngomongin ya. Jadwalnya Kamis jam 8 malam sampai jam 11 malam. Jadwal kedua Sabtu jam 8 malam sampai jam 11 malam. Hari Minggu jam 6 sore sampai jam 10 malam. Nih ya, Kamis lebih baik kita ibadah hari ini. Udah punya istri, Kamis malam lebih baik ibadah. Sabtu malam Minggu, hari Senin itu kan kerja ya, lu ngapain main di hari Minggu? Makanya gue nggak pernah join, gue dari datang nggak ada yang kenal. Nggak kenal juga, mohon maaf. Oke. Tapi ya namanya yang paling berat di gua itu bukan ngejaga skill basketnya, tapi berusaha minta izin untuk main basket. Nah itu berat banget tuh. Apalagi di waktu-waktu yang tadi, di Sabtu, di hari Kamis, dan di hari Minggu. Itu strateginya lebih berat dibanding mikirin strategi para pemain basket tuh. Izin, sorry, lanjut bentar lagi. Pada saat izin, itu biasanya nanya dulu yang kamu ada film Korea yang belum selesai ditonton, ada, yaudah tonton aja sendiri nggak apa-apa. Aku boleh main basket nggak? Nah itu langsung lompat aja biar dapet. Mau basket di mana? Sama siapa? Berapa jam? Pulangnya jam berapa? Nongkrong dulu nggak? Tuh padahal itu kita mau izin basket, bukan izin nikah lagi. Sorry, nama gue Randy. Thank you Randy. Dari Hobi Basket Jakarta. Iya, Randy ini tuh salah satu-satunya peserta yang yang berlomba sekaligus jadi juri juga. Oh, gua nggak kena. Oh, tipis ya. Juri dulu. Juri juga ya? Iya, aduh. Wah. Tapi tepuk tangan. Tepuk tangan buat Randy. Kayaknya dia pertama juga. Catatan waktunya bagus. Oh iya, masih 5 menit. Ya kan? Oke, lanjut ke komentar juri. Para dewan juri. Silakan para dewan juri. Desta bagus ya. Salah. Ini bukan Desta, ini Gishan. Oh my god. Randy ya? Randy ya? Ada namanya juga ada.
Ada. Nggak ditulis apa-apa. Randy sebenarnya memenuhi kriteria untuk jadi seorang stand up komedian, tahu premis, tahu materinya gimana, setupnya juga oke, walaupun tadi ada beberapa yang ribet. Tapi ya sayang aja tidak ada teman untuk mencari punchline kayaknya. Itu aja sih. Sebenarnya materinya premisnya oke. Kenapa tiap-tiap komentar kembang api? Kalau Randy kan udah miskin, bakal duit lagi. Randy secara perform oke, cuman kayaknya tadi duduk sama Joker aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Oki. Kariko. Gak jauh beda ya. Tadi indikasi tadi pintar si siapa tadi sebelumnya si Desa. Karena tadi MC juga udah lihat host dan ghostnya juga udah lihat tadi bahwa Randy ngomong semuanya melek. Lu baru ngomong bentar, tega banget main handphone. Ya artiin sendiri dia tuh ya. Bagus main handphone gak main cewek. Ya artinya memang setupnya udah coba bangun, turun susah payah, tapi memang menemukan punchline-nya mungkin kurang tenang kali ya. Kurang tenang kalau berat ngalirnya udah ini kedua lah, kalau gue kesana delivery-nya juga cukup halus, tenang. Cuma memang terakhir jedernya itu gimana gitu ya. Mungkin kurang tenang, masih mikir atau agak mungkin nervous ya. Di tengah makhluk astral ini, jadi kita nggak tahu. Semoga next lebih baik. Oke, thank you Kariko. Lanjut Karoy. Pak, dikit aja mungkin mengingatkan untuk yang mau jadi komik mungkin ya, kayak Randy ini tadi, tulisannya kan udah bagus. Nah kalian tuh harus benar-benar ditulis tuh, materinya benar-benar ditulis, supaya kalau kalian baca lagi, kalian rasa masih kurang, kalian bisa cari opsi punchline lain. Kayak begitu, karena punchline itu ada layer-layernya kan. Ada punchline layer 1, punchline layer 2, gitu. Kayak kalau tadi minta izin sama istri, kayak gitu, udah minta izin, istri ngasih ternyata mertua gak ngasih. Kayak gitu tuh bisa dicari. Berarti harus ditulis ya? Oke. Nggak boleh diketik? Ketik nggak boleh? Satu hal yang lucu dari dia, karena dia tahu dia tidak lucu. Jadi disadar. Dia komen sendiri ya? Itu nggak lucu. Tapi semangat terus Randy ya. Kayaknya akan di belakang kamera tadi tuh. Saya kira kamu bukan peserta loh. Ternyata peserta juga. Terima kasih. Ya kalau dari gue sama mungkin sih, gue begitu ngerti juga soal ilmu stand up. Tapi yang gue lihat tadi benar cara public speakingnya juga udah enak banget, cuma punchline doang. Paling sama ya, Randy punya masa depan cerah. Ya. Oke, anjing Desta songong. Ya. Soalnya jadi cerai banget. Langsung kalian Dia belum tampil duduk belakang, udah tampil duduk depan, itu kurang ajar ya? Dia di sini yang kurang ajar ya dia. Sama berapa orang gitu. Itu panca langsung duduk depan. Ngalangin Gishan lagi. Gishan nggak diajak. Gishan. Itu nasi boxnya. Oke, terima kasih para juri, tepuk tangan sekali lagi buat Randy. Tadi pas Oki ngeluarin handphone, sebenarnya gue was-was gitu. Biasa dilempar soalnya besar. Oke, sekarang Bung Iksan. Oke.